Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat ibadah, nikmat bersenang-senang di dalam ibadah, kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita hitung tidak akan ada habisnya. Dan puncak dari kenikmatan itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita dan orang-orang yang kita cintai, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat teragung, kalimat termulia, kalimat yang paling tinggi derajatnya, kalimat yang karena sebab hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi-nabi dan juga para rasulnya, yang karena kalimat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, yang karena kalimat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan seluruh bukti-buktinya di alam semesta ini agar kita tahu betul dengan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang zikirnya adalah afdoluz zikir, kalimat yang karenanya kita akan bisa mendapatkan keabadian yang indah di akhirat nanti, serta orang-orang yang menolak tentang kalimat tersebut akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Kalimat la ilaha illallah yang seringkali didendangkan dengan kata-kata miftahul jannah, la ilaha illallah. Perjuangan dari awal Nabi sampai akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kisaran 23 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Dan setiap dari kisah-kisah sahabat, orang-orang yang ada di sekitaran Nabi, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang merdeka ataupun budak, orang kayanya atau orang miskinnya, pejabatnya atau orang biasanya, rakyat biasanya, semuanya punya momen-momen khusus dengan la ilaha illallah. Kita belajar dari Sayyidah Khadijah betapa cepatnya beliau menerima kalimat tersebut dan membela Nabi Muhammad mati-matian demi kalimat tersebut. Dan bagaimana kita melihat Sayyidina Umar yang sempat menunda-nunda keislamannya, tapi akhirnya masuk juga kalimat tersebut dan menjadi pembela utama agama Islam. Dan di sini kita belajar dari Sayyidina Abbas, salah satu paman kesayangan Nabi, salah satu paman tercintanya Nabi, salah satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau punya kisah sendiri di dalam keislamannya, dan beliau punya rahasia tersendiri kenapa melakukan hal tersebut. Yang tahu pasti hanya Allah, yang paling ngerti dengan apa yang terjadi pada diri Sayyidina Abbas hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abbas punya momen-momen khusus untuk mendapatkan hal tersebut. Beliau yang menyaksikan Nabi bertahun-tahun berdakwah, betapa sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya setiap hari, melewati jalan-jalan yang ada di Makkah sambil mengatakan, ya ma'syaran nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang, wahai manusia, wahai semua yang mendengar kata-kataku ini, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tapi apa yang didapat Nabi? Apa yang terjadi pada Nabi karena mendakwahkan hal tersebut? Pukulan, cacian, makian, tendangan, segala sesuatu yang buruk-buruk yang seharusnya tidak diterima, tidak pantas diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya diterima oleh Nabi.
semuanya berdampak pada diri Nabi. Bukan hanya pada dirinya, tapi seluruh anggota keluarganya. Istrinya ikut dihinakan, anak-anaknya ikut dihinakan, keluarganya menjadi bahan olok-olokan, hartanya dirampas, bisnisnya dibangkrutkan. Semua cara dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencegah dari dakwahnya Nabi yang tujuannya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini semuanya. Dan kalau bukan karena naungan keluarganya Nabi, kalau bukan karena ketinggian nasab keluarga Nabi dan peran-peran penting yang ada, jabatan-jabatan penting yang ada pada diri para keluarga Rasulullah SAW, tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad akan dibunuh. Tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad dan keluarganya dibantai. Tidak menutup kemungkinan seluruh anggota keluarganya dimusnahkan hanya karena mereka mendakwahkan la ilaha illallah. Jadi seperti itu perjuangan Nabi, seperti itu perjuangan orang-orang yang ada di sekitaran Nabi, perjuangan istri Nabi, perjuangan putra-putri Nabi, semuanya mendukung kompak karena mereka tahu persis apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah kalimatul haq. Kalimatul haq ini adalah kalimat satu-satunya kalimat yang paling benar dan tidak akan mungkin ada kesalahan, adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus nyari ini. Kita harus nyari momen khusus kita dengan la ilaha illallah. Karena kebanyakan dari kita, istilahnya Islam yang ada di zaman ini, Islam yang kita anut sekarang, Islam yang menjadi identitas dari KTP kita dengan nama Islam atau Muslim, agama Islam. Ini kadang-kadang orang hanya berislam saja tapi tanpa beriman. Orang cuman mengatakan kamu agamamu apa? Islam. Islam cuman dianggap sebagai agama yang tanpa makna, yang tidak ada momen khusus. Kenapa saya dapat la ilaha illallah? Kenapa saya menyembah Allah? Kenapa saya sholat? Kenapa saya puasa? Kenapa saya... Kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menanyakan hal tersebut. Bukan cuma itu, tidak memikirkan sama sekali tentang hal tersebut. Agama ya cuma sekedar agama. Nanti kalau jatuh cintanya sama orang non muslim, dengan gampangnya dilepaskan dan masuk ke dalam agama yang lainnya. Nah ini krisis dari, karena kenapa? Istilahnya ada apa? Karena kita nggak punya momen khusus dengan kalimat la ilaha illallah. Maka cari bi'tsah itu. Kalau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutnya ini nabdzah fil qalb. Kita harus nyari semacam detakan-detakan dari la ilaha illallah, detakan-detakan di jantung kita, di dalam hati kita, di dalam nurani kita ketika kita memperlihatkan keislaman kita, ketika kita momen kita dengan agama kita sendiri, momen kita dengan Islam itu sendiri, apa yang terjadi pada kita dan seperti apa hal itu terjadi agar kita senantiasa bisa berkembang, agar kita senantiasa bisa mengerti mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang benar dan mana yang lebih benar. Saya harus seperti apa? Perjuangan hidup saya, penghabisan waktu saya, penghabisan harta saya, penghabisan capek-capek saya ini untuk apa? Karena apa? Mau dibawa kemana? Untuk menyelamatkan apa? Ini kita harus tahu. Kita harus tahu persis, dan salah satu hal yang paling bisa memancing momen tersebut, yang paling bisa memancing detak-detak yang ada di dalam hati kita untuk lebih memahami agama ini adalah dengan mencari tahu tentang kisah orang-orang yang ada di sekitaran Nabi. Guru saya pernah mengatakan, kalau kamu pengen tahu, kalau kamu pengen menjadi orang yang lembut hatinya, dekati orang-orang yang lembut. Siapa mereka orang-orang yang lembut? Para mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang hatinya ini mu'allaf. Orang-orang, kalau kita menganggap mu'allaf ini kan
Orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, orang yang Islamnya itu torian, Mbak, masih seger. Nah, ini mesti punya momen ini. Orang-orang yang baru masuk Islam mesti punya momen. Ada kalanya mereka ngelihat orang berjamaah, pengen kelihatan indah, akhirnya belajar. Ini mereka punya momen ini, dekati orang-orang yang seperti itu, karena itu akan melembutkan hati kita, itu akan membuat kita semakin bersyukur atas agama yang kita anut dan la ilaha illallah yang kita anut ini. Karena alaiha nahya wa alaiha namut, cita-cita kita semuanya adalah kita hidup dengan la ilaha illallah dan mati pun membawa la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan yaumul qiyamah la yazalu la ilaha illallah, saya masih melihat aja setiap kalimat la ilaha illallah yang terlontar dari lisan kita, setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan rutin membaca la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan di akhirat nanti kalimat-kalimat la ilaha illallah tersebut akan menyelamatkan, akan membentengi orang yang membacanya masing-masing dari azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya kalimat la ilaha illallah itu bukannya menyelamatkan, tapi malah mendorong mereka ke dalam neraka. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa bisa seperti itu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa innaka, karena kamu hanya mengucapkan la ilaha illallah walam tuaddi haqqah, tapi kamu tidak menunaikan hak-hak yang harusnya ada pada diri seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu belum terjadi pada dirimu. Makanya perlu kita terus belajar la ilaha illallah ini, karena semua makna dari kehidupan ini intinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali pada Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah putra dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari ayah Nabi yaitu Sayyid Abdullah. Perlu kita ketahui ayahanda Nabi yaitu Sayyid Abdullah ini, beliau punya saudara banyak sekali. Ada yang mengatakan 12 laki-laki, 6 orang perempuan. Ada yang mengatakan 9 orang laki-laki dan 6 perempuan. Kalau misalkan yang laki-laki yang sering kita dengar atau sering kita yang banyak kita dengar kisahnya, salah satunya adalah ada yang namanya Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah yang dikenal dengan Sayyidu Syuhada atau Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemimpinnya para orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini Sayyidina Hamzah, salah satu paman Nabi. Juga ada yang namanya Abbas, Sayyidina Abbas. Ini Sayyidina Abbas yang sekarang ini akan kita ceritakan. Juga ada ada juga Abu Thalib, paman Nabi yang salah satu-satunya paman Nabi yang sekandung dengan ayahanda Nabi, yaitu Abu Thalib, seayah dan seibu. Kalau Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah semuanya seayah tapi beda ibu. Nah, ibunya berbeda-beda. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, salah satu paman Nabi yang kekufurannya dinaskan di dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu. Ini adalah ayat atau satu surat yang full khusus cercaan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada salah seorang paman Nabi, orang terdekatnya Nabi yang bernama Abu Lahab. Juga ada yang bernama Harith, paman Nabi yang bernama Harith. Juga ada yang namanya Zubair, ada yang namanya Jahal, ada yang namanya Abdul Ka'bah, ada yang namanya Qutham, ada yang namanya Ghaidak, ada yang namanya Muqawwim. Sedangkan yang perempuan ada yang bernama Arwa, ya. Jadi salah satunya ada Arwa, ada Atikah, Ummu Hakim, Barrah, wa Umaymah. 3 di antara banyak di antara paman-paman Nabi itu yang meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Sedangkan yang perempuan-perempuan di antaranya yang masuk ke dalam agama Islam adalah 2 orang, yaitu Arwa dan juga Atikah. Nah, ini paman-paman dan bibi-bibi Rasulullah SAW. Banyak paman Nabi, keluarga Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang terdekatnya Nabi yang bahkan walaupun mereka nggak masuk ke dalam agama Islam, mereka tetap berdiri di istilahnya melindungi Rasulullah SAW dari setiap hal-hal buruk yang menimpa pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abbas ini adalah salah satu paman Nabi
yang usianya itu hampir sepadan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma beda 2 tahun aja. Jadi beliau dengan Nabi hanya berbeda 2 tahun saja. Sayyidina Abbas yang lahir terlebih dahulu. Jadi 2 tahun sebelum Amul Fil, sebelum tahun kejadian Fil, karena waktu itu belum ada penanggalan 1, 2, 3, belum ada. Jadi orang-orang biasanya itu menandai tahun atau menandai waktu itu dengan kejadian yang ada pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tahun gajah, atau tahun di mana negeri Mekkah itu diserang oleh sekumpulan raja dan juga pasukannya yang berasal dari Yaman. Karena iri, mereka bikin satu bangunan yang megah mewah di negeri Yaman dengan harapan agar diziarahi orang dari seluruh penjuru negeri, seperti halnya Ka'bah, ya kan? Seperti halnya Ka'bah. Akhirnya mereka karena iri dengan Ka'bah ini, tempat bangunannya ini nggak dikunjungin orang atau sepi pengunjung, maka mereka keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Istilahnya akan saya hancurkan saingan dari bangunan saya ini, karena biar bangunannya ini ramai juga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menerapkan salah satu keajaiban yang terjadi pada saat itu, yaitu pasukan-pasukan dari raja tersebut akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera di dalam surat Al-Fil. 2 tahun sebelum tahun tersebut, Sayyidina Abbas ini lahir. Jadi dari pernikahan Abdul Muttalib dengan seorang perempuan yang bernama Qailah bintu Hayyan. Jadi salah seorang perempuan baik, salah satu perempuan dari keluarga baik-baik yang terkenal dengan kecerdasannya dan juga kecantikannya, dari Bani Robi'ah, dari salah satu kabilah yang terhormat dari Bani Robi'ah. Maka beliau melamar, jadi Abdul Muttalib kakek Nabi ini melamar perempuan tersebut, menikahi perempuan tersebut sampai akhirnya hamil dan melahirkan putranya yang bernama dan dikasih nama dengan nama Abbas. 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian keluarga tersebut, keluarga Abdul Muttalib pun dapat karunia satu kelahiran bayi yang jadi ketika lahirnya Sayyidina Abbas, Abdul Muttalib itu gembira luar biasa, karena di usia yang sudah senja dapat karunia seorang putra, seorang anak laki-laki lagi, ya kan, laki-laki. Jadi beliau gembira sekali. Tapi di yang kedua ini, yaitu kelahiran dari rahim seorang perempuan mulia yang bernama Sayyidah Aminah, ini ketika putranya lahir, itu yang terjadi pada Abdul Muttalib adalah derayan air mata, karena beliau tahu persis anak ini lahir sedangkan ayahnya sudah nggak ada. Jadi Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Maka di mata Nabi atau di dalam diri Nabi, di dalam tumbuh kembangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok seorang ayah yang sebenarnya itu nggak ada. Kalau beliau ditanya siapa ayahmu, istilahnya siapa ayahmu, siapa laki-laki penaung dirimu, yang beliau sebutkan adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi yang ada di mata Nabi, kakek saya ini ya abah saya, yang biayain saya, yang meluk saya ketika saya sedih, yang ngasih makan, yang ngasih perhatian, yang segala-galanya yang memperhatikan tumbuh kembangnya Nabi adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan di mata Nabi, ya, jadi di mata Nabi sosok seorang kakak itu ya Sayyidina Abbas. Jadi kalau ditanya siapa punya, beliau Rasulullah nggak punya kakak, nggak punya adik, beliau tunggal, istilahnya anak tunggal. Lahir abahnya sudah nggak ada, baru di usia 4 tahun ibunya juga meninggal. Jadi istilahnya Rasulullah SAW di usia dini tersebut, di masa balitanya Nabi, yang main sama beliau, yang makan bersama beliau, istilahnya main-mainnya bersama-sama dengan Sayyidina Abbas. Karena paman-paman Nabi yang lain usianya lumayan jauh, istilahnya jauh, sudah setara dengan abahnya Nabi. Maka beliau berdua ini sering kali dilihat sama orang main kemana-mana bareng, kesini bareng, kesana bareng, istilahnya seperti itu. Orang-orang sampai mengira mereka ini kakak adik. Bukan paman dan jadi ponakan. Bukan paman dan ponakan, bukan, tapi seperti kakak dan juga adik. Dan karena terpaut usia hanya 2 tahun saja. Seperti misalkan Abu Lahab ketika Rasulullah SAW lahir, ya kan, ketika Nabi lahir, beliau ini Abu Lahab ini ketika waktu itu
lagi beribadah di dalam Ka'bah, nyembah-nyembah berhalanya, salah satu budaknya datang memberikan kabar kalau Sayyidah Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Yang langsung dilakukan oleh Abu Lahab adalah didatangi, diambil bayinya Rasulullah SAW tersebut, dibawa keliling-keliling tawaf sambil mengatakan, ini putraku, ini ponakanku, ini kan gembira, saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran dari Rasulullah SAW. Karena itu juga dikatakan di masa di akhir-akhir masa setelah keislaman Sayyidina Abbas, dikatakan Sayyidina Abbas sempat mimpi menemui ketemu sama Abu Lahab, saudaranya ketemu sama Abu Lahab. Setelah itu ditanya, mahaluka, apa yang terjadi padamu wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab mengatakan, saya berada di dalam adab, saya berada di dalam tempat yang seburuk-buruknya tempat, kecuali di dalam 1 minggu. Jadi setiap minggunya ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada diriku itu dari jari jemari Abu Lahab itu keluar setetes air yang bisa aku nikmati. Padahal ahlun nar, istilahnya orang-orang yang ada di dalam neraka, nggak dapat jatah minum sama sekali, nggak dapat jatah sesuatu yang bisa melegakan dahaga mereka. Tapi Abu Lahab dapat 1 tetes, ya nih, 1 tetes air untuk melegakan dahaganya seminggu sekali, dan itu terjadi di hari Senin. Dikatakan itu karena sebab gembiranya dia karena kelahirannya Rasulullah SAW, yang sampai akhirnya ini budak yang memberitahu atau mengkabarkan hal tersebut langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi beda jauh antara paman-paman Nabi yang lain dengan usianya Rasulullah SAW itu berbeda jauh. Tapi Sayyidina Abbas hanya berbeda 2 tahun dari usianya Rasulullah SAW. Teman makan bareng, teman main bareng, teman istilahnya kemana-mana bersama-sama, bahkan seringkali dikasih pakaian itu sama-sama. Dan mereka tumbuh, istilahnya dua-duanya ganteng, dua-duanya tegap, dua-duanya tinggi. Seiring berjalannya waktu, tambah dewasa, semakin mirip dan semakin mirip paras dan juga badan dari Rasulullah dan juga Sayyidina Abbas. Kemurahan hatinya, kesenangannya dengan kebaikan ini mirip-mirip dengan makanya Sayyidina Abbas ketika Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ini kita sudah dewasa, kita sudah punya pekerjaan, ekonomi kita sudah baik, ayo kita ringankan beban dari salah satu saudaramu, yaitu Abu Thalib, di mana dia punya anak banyak dengan ekonomi yang sulit. Maka berdua berjalan menuju kepada Abu Thalib. Rasulullah ngeringankan 1 anaknya ditanggung oleh Nabi, yaitu Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Abbas ngambil Sayyidina Ja'far untuk diajak hidup bersama dengan Sayyidina Abbas. Dan Sayyidina Abbas ini di usia, jadi ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun, otomatis beliau usia 10 tahun, ya kan? Di usia 10 tahun kakek Nabi atau ayah dari Sayyidina Abbas ini wafat, ya kan? Jadi di waktu itu Rasulullah SAW merasakan yatim untuk kedua kalinya. Jadi yatim karena ditinggal ayahnya, yatim lagi ketika ditinggal kakeknya, satu-satunya yang menyayangi beliau. Maka dikatakan waktu itu orang-orang Quraisy, atau karena Abdul Muthalib ini salah satu orang yang bertugas fisakil haj, jadi salah satu tugas keluarganya Nabi ini adalah yang bagian ngasih makan dan juga minum pada orang-orang yang berhaji setiap tahunnya. Jadi yang menyediakan air, yang memastikan ketersediaannya air, cukupnya air untuk minum, untuk mandi, untuk beribadah dan lain sebagainya, serta memastikan pasokan makanan ini cukup untuk ritual haji yang durasinya itu lumayan panjang. Jadi mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai akhir itu biasanya Mekah masih direpotkan. Sama hal istilahnya kalau kita mau membayangkan, kalau orang-orang yang hidup di lingkungan di situ, keluarga dari bikin haul, misalkan seperti haul-haul besar yang ada di Indonesia ini, misalkan kayak Sunan Ampel ini kan ribuan orang datang setiap tahunnya. Ini kalau kita pengen ngerasakan seperti apa sih repotnya jamu orang sekian banyak, ngasih minum orang sekian banyak, dan ini menjadi tugasnya keluarganya Rasulullah SAW dari tahun ke tahun, mulai dari zamannya Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kakek Nabi ini
meninggal, orang-orang bertanya, ini siapa ini yang bakalan jadi pengganti dari Abdul Muthalib yang akan bertugas untuk menyediakan air dan lain sebagainya. Maka semua orang sepakat biarkan Abbas yang maju. Padahal waktu itu usianya masih 10 tahun. Jadi usianya beliau masih 10 tahun, tapi semua orang sepakat agar Sayyidina Abbas yang menjadi pengganti dari kakeknya untuk memastikan ketersediaannya air dan juga makanan setiap tahunnya di musim-musim haji. Makanya waktu itu beliau dijuluki sebagai Saqiyul Haram. Jadi Saqi itu artinya pemberi minum dari Haramul Makki atau negeri Mekah. Dan dikatakan di usia 10 tahun itu. Jadi setiap tahun beliau seperti itu. Setiap tahun menjadi petugas seperti itu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun. Di situ beliau menerima wahyu pertama kalinya dan otomatis istilahnya turun sekaligus ayat yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, kasih kabar terlebih dahulu atau peringatkan orang yang berhak untuk mendapatkan peringatan dari dirimu. Yang pertama kalinya adalah anggota keluargamu. Ashiratakal aqrabin, keluarga terdekatmu, istri Nabi, paman Nabi, ya kan? Orang-orang sepupu Nabi ini mereka orang-orang yang pertama kali didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara Nabi pada waktu itu, dakwah Nabi untuk keluarganya ini dikatakan beliau bersama Sayyidah Khadijah itu masak-masak banyak ya, bikin jamuan banyak. Setelah itu ngundang seluruh anggota keluarganya dikumpulkan di rumah Sayyidah Khadijah. Di saat itu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu-wahyu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada lisan Rasulullah SAW. Di antaranya ada yang masuk Islam, ada yang nggak mau, ada yang menolak ya kan, ada yang masuk Islam, ada yang menolak, ada yang mencaci, ada yang diam. Tapi istilahnya walaupun mereka tidak, sebagian di antara mereka nggak suka dengan Rasulullah SAW, nggak nerima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi rata-rata semuanya tidak ada yang sampai menyakiti Nabi, kecuali satu, Abu Lahab, yang langsung waktu itu juga mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka dirimu wahai Muhammad, apa gara-gara ini kamu mengumpulkan kami semuanya. Langsung turun ayat yang mengatakan tabats yada abi lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi kedua tangan wahai Abu Lahab yang nantinya akan diborgol oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam nerakanya, kamu beserta istrimu. Jadi di antara seluruh keluarga Nabi, walaupun sebagian tidak ada yang menerima, bahkan sebagian juga menunda keislamannya, termasuk di antaranya adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas waktu itu nggak nerima, istilahnya beliau nggak langsung nerima, berbeda dengan istrinya yaitu Ummul Fadl, Lubabah Al-Kubra. Itu setelah Sayyidah Khadijah masuk ke dalam agama Islam, sahabat terdekatnya yaitu istri dari Sayyidina Abbas ini memutuskan juga untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi Sayyidina Abbas nggak mau. Tapi walaupun beliau tidak mau menerima dengan agama Islam, beliau selalu menjadi yang terdepan di dalam melindungi apapun yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antaranya yang paling kentara atau yang ditulis secara gamblang di dalam sejarah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislaman dari orang-orang Madinah, dari orang-orang Yathrib yang kita kenal dengan yang namanya Bai'atul Aqabah Al-Ula wa Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi untuk pertama kali setelah wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ayat yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah hanya di lingkup keluarga saja. Oleh karena itu kita kenal Rasulullah itu berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi, ya kan? 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya terang-terangan, ya kan? Di situ ayat yang turun Allah Ta'ala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, peringatkan dulu orang-orang yang ada di dekatmu, orang-orang terdekatmu. Maka Rasulullah melakukan hal tersebut bersama sang istri, yaitu ngundang. Jadi pertemuannya itu hampir setiap hari, kadang-kadang 2 hari, pokoknya hampir rumah Sayyidah Khadijah itu hampir setiap hari itu Rasulullah, nanti keluarga yang ini dipanggil, nanti kadang keluarganya Sayyidah Khadijah, nanti kadang keluarganya Rasulullah. Jadi
bergilir sampai Rasulullah memastikan seluruh anggota keluarganya ini tahu persis tentang kabar Islam, tahu persis tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka paman Nabi waktu itu juga termasuk yang pertama kali diberikan kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Baru di tahun ketiga masuk ke tahun keempat kenabian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan isda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Wahai Muhammad, jaharkan atau terangkan apa yang telah datang kepada kamu itu, beritahukan kepada semua orang. Makanya mulai saat itu Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, manggili semua orang dari kabilah ini dipanggil di salah satu bukit yang kita kenal. Rasulullah mengatakan, misalkan saya mengatakan kepada kalian ini di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang, akan segera masuk ke negeri kita dan menyerang seluruh orang yang ada di Mekah ini, kalian percaya apa enggak? Maka semuanya sepakat mengatakan bala, ya kami percaya. Lam na'rif kadziban minka qad, kami nggak pernah istilahnya kamu bukanlah seseorang yang pernah berdusta kepada kami sama sekali, maka kami akan percaya kepada dirimu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu sekarang ukhbirukum, saya mengkhabarkan kepada kalian bahwasanya hidup ini adalah sementara, setelah kehidupan ini akan ada hari kebangkitan, akan ada hari kiamat, ya, dan semua yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Sebagian beriman, sebagian lagi tidak, dan mulai saat itu juga Rasulullah mendapatkan serangan-serangan yang bertubi-tubi dari seluruh orang yang ada di negeri Makkah. Maka waktu itu Sayyidina Abbas termasuk orang yang paling melindungi Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita lihat ya, karena mudanya usia beliau dan juga istilahnya usianya masih belum berumur seperti paman-paman Nabi yang lainnya, maka beliau pun punya batasan-batasan di dalam melindungi Rasulullah SAW. Ditambah lagi jabatannya sebagai Saqiyul Haram, sebagai koordinatornya makanan dan minuman di setiap musim haji, itu juga yang membuat beliau ini tidak menampakkan keislamannya, karena takutnya dipecat atau takutnya istilahnya dicabut jabatannya, atau malah orang-orang akan lebih leluasa di dalam menyakiti Nabi dan lain sebagainya. Maka beliau tidak menginginkan hal tersebut. Tapi beliau selalu ada di setiap hal-hal yang genting yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau selalu bersedia untuk pasang badan di hadapan Nabi. Termasuk yang paling terkenal adalah ketika Bai'atul Aqobah. Jadi di tahun ke-10 kenabian itu Rasulullah SAW dapat cobaan yang kita kenal dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan. Di tahun itu wafat Sayyidah Khadijah, di tahun itu pula wafat juga Abu Thalib, paman Nabi yang paling dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah menganggap Islam ini sepertinya sudah tidak akan mungkin berkembang di negeri Mekah. Tapi waktu itu Rasulullah SAW bahkan sampai sempat punya niatan untuk hijrah ke Taif, kan? Hijrah ila Taif, yang akhirnya beliau dapatkan adalah lemparan batu, cacian dari anak-anak kecil dan lain sebagainya. Pulang dari Taif, Rasulullah SAW kedatangan sekelompok tamu dari orang-orang Madinah, dari negeri Yathrib. Di situ mereka datang kepada Nabi sekitar 6 atau 12 orang. Mereka datang kepada Nabi 6 orang. Ini yang pertama kali datang, sekitar 6 orang mendatangi Nabi, dan mereka semuanya menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Mereka masuk ke dalam agama Islam tahun berikutnya di Lailatul Aqobah pada musim haji. Di musim haji ini kan semua orang dari seluruh negeri kan tumplek-plek istilahnya di negeri Makkah. Maka pada waktu itu ada sekelompok orang-orang Madinah juga, orang-orang Yathrib, sekitar 10 orang mendatangi Nabi dan mereka meminta baiat, istilahnya berbaiat, bikin perjanjian dengan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Bai'atul Aqobah. Bai'atul Aqobah itu baiat atau perjanjian yang terjadi di daerah Aqobah. Kalau kita tahu sekarang ini kan di daerah Aqobah itu di Mina. Di Mina itu ada yang namanya Jamarat, tempat jumroh. Ada namanya jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh kubro. Jumroh kubro ini kan juga nama lainnya Aqobah, Jumratul Aqobah. Di situ, di tempat itu dulunya di zaman Nabi ada 2 gunung yang mengapit tempat tersebut. Jadi
Aqobah itu ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah dua bukit. Maka Rasulullah tengah malam keluar bersama Sayyidina Abbas. Beliau cuma ditemani oleh Sayyidina Abbas pada waktu itu, dan di situ beliau menerima baiat dari orang-orang Madinah. Mereka berbaiat, jadi dibikin perjanjian la tusyriku, tidak akan lagi menyekutukan Allah, tidak akan lagi menyembah berhala, tidak akan lagi berzina, tidak akan lagi mencuri, tidak akan lagi banyak. Jadi baiat yang di perjanjian yang diadakan oleh Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan di baiat yang kedua lebih jelas lagi, Sayyidina Abbas waktu itu sempat, karena yang hadir di baiatul Aqobah, di baiat yang pertama cuma 10 orang, baiatul Aqobah yang kedua ini ada sekitar 63 orang. Jadi lumayan banyak. Diadakan di tengah malam, jadi diadakan di tengah malam fi ayamit tasyrik, di hari-hari tasyrik. Pada waktu itu Sayyidina Abbas mengatakan, jadi ketika Rasulullah akan berbicara di hadapan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, maka Rasulullah mengatakan, takallam ya akhi, takallam ya am, berbicaralah terlebih dahulu wahai paman. Nah, jadi Sayyidina Abbas diperintahkan untuk berbicara terlebih dahulu, padahal beliau masih di dalam kekufuran, istilahnya belum bersyahadat secara gamblang itu belum, tapi beliau waktu itu mengatakan, ya ma'syaral Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, wahai orang-orang dari suku Khazraj yang berasal dari negeri Madinah, inna Muhammadan fina haitsu alimtum, sesungguhnya Muhammad ini sekarang ini kedudukannya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Istilahnya walaupun dia diancam, diboikot, disakiti seperti ini dan lain sebagainya, tapi kalian masih bisa melihat Muhammad berdiri sehat walafiat di depan kalian sekarang ini. Walaqad mana'ana min qaumina mithla ma ra'ayna fihi fa innahu fi 'izzin min qaumihi wa mana'ah. Dan ketahuilah wahai Muhammad ini, walaupun misalnya dia selama-lamanya berada di negeri Makkah, kami keluarganya, kami sukunya, kami orang-orang terdekatnya akan selalu mendukung dakwahnya. Meskipun kami nggak masuk ke dalam agamanya Muhammad, kami akan selalu ada untuk Muhammad, akan selalu mendukung Muhammad, akan selalu berada di sisi yang akan menjadi orang-orang pertama yang menyelamatkan Muhammad. Fi baladin walakinnahu aba wa haza ayyal haq ma'akum. Tapi di sini Muhammad sekarang ini punya keinginan untuk bersama-sama dengan kalian. Dia sudah punya niatan untuk hijrah ke negeri kalian. Maka berjanjilah, kalau misalkan Muhammad akan berhijrah ke negeri kalian, kalian harus menjamin keselamatannya, menjamin kesehatannya, jangan sampai kalian khianati dia, jangan sampai kalian sakiti dia. Kalau kalian punya niatan-niatan yang seperti itu, mendingan tinggalin aja Muhammad. Istilahnya jangan kalian memberikan harapan yang kalian sendiri tidak bisa menunaikan hal tersebut. Muhammad baik-baik saja di Mekah, Muhammad bisa saja berdakwah di Mekah, tapi Muhammad sekarang ini punya keinginan untuk hijrah ke negeri kalian. Tapi kalau kalian harus, istilahnya Sayyidina Abbas waktu itu ngancem kepada orang-orang Madinah, kalau misalkan mereka akan menyakiti Muhammad suatu saat, maka sebaiknya tinggalkan saja Muhammad di Mekah, nggak perlu mengharapkan Rasulullah itu hijrah ke negeri Madinah. Fa innahu fi 'izzin wa fi qaumi. Qad sami'na ma qultum ya Abul Fadl. Maka setelah itu orang-orang Madinah mengatakan, ya, kami menjamin kesehatan Muhammad, kami yang akan menjamin keselamatannya, tidak akan ada yang terkhianati dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falatafata ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sayyidina Abbas mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, khud min nafsik masyita, sekarang silahkan berbicara kepada mereka. Setelah itu baru Rasulullah membaiat mereka untuk kedua kalinya, karena baiat yang pertama hanya laki-laki saja, di baiat kedua ini ada 2 orang perempuan. Maka Rasulullah memberikan baiat khusus kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut fi lailatul Aqobah. Baru setelah baiat yang kedua tersebut, tahun berikutnya Rasulullah SAW akhirnya hijrah ke negeri Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke negeri Madinah itu sudah ada persiapan. Mulai dari bai'ah Aqobah pertama yang menghasilkan akhirnya orang-orang waktu itu 10 orang tersebut minta kepada Nabi, ya Muhammad, arsil ilaina rasulan, kirimkan kepada kami orang-orang yang akan mengajarkan kami tentang agama Islam. Maka dikirimkan Sayyidina Mus'ab bin Umair, dikirimkan Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya
dakwah pertama kali ke negeri Madinah. Dan di tahun kedua tersebut dikatakan semua rumah yang ada di negeri Madinah itu sudah termasuki dengan cahaya Islam. Istilahnya salah satunya sudah ada yang Islam. Kalau enggak anaknya, ya istrinya, ya bapaknya. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke negeri Madinah ini sudah siap. Sudah siap untuk menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Sayyidina Abbas waktu itu belum mengisyaratkan untuk menjaharkan atau memperlihatkan tentang keislamannya. Saat bayat Aqobah yang pertama itu campuran keluarga saja atau keluarga dan orang-orang sekitar, Pak? Bayatul Aqobah itu perjanjian Nabi dengan orang Madinah. Orang Madinah yang nggak punya hubungan keluarga sama sekali. Jadi bukan dengan keluarga Rasulullah, ya? Bukan. Dan itu, Rasulullah nggak punya kerabat khusus dengan orang Madinah itu nggak ada. Yang ada sama orang-orang Taif. Makanya waktu itu ketika Rasulullah merasa dakwah di Makkah ini sepertinya sudah nggak ada harapan, beliau sebenarnya pengennya hijrahnya ke Taif. Karena di Taif itu ada banyak keluarga dari ibunya Rasulullah. Sayyidah Aminah itu keluarganya banyak yang ada di Taif. Sedangkan orang Madinah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali keluarganya Nabi di situ, walaupun ada isyarat-isyarat bahwasanya Rasulullah akan hijrah ke negeri tersebut, tapi nggak ada hubungan darah secara khusus antara orang-orang Madinah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.